Luangkan sedikit waktu untuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, saudara. Setiap hari kita sibuk, bergegas pagi-pagi, kerja seharian, lalu pulang dengan tubuh yang lelah. Lalu kita berkata, aku capek, belum sempat baca Quran. Besoknya, hal yang sama terjadi lagi. Dan begitu terus, hari demi hari, hingga kita sadar, sudah berapa lama kita tak benar-benar menyapa kalam Allah. Padahal, waktu yang kita cari bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi tentang apa yang kita isi di dalamnya. Saudaraku, Allah turunkan Al-Quran bukan untuk menghiasi rak-rak kayu. Bukan hanya untuk dibuka saat kematian datang. Tapi Al-Quran adalah petunjuk hidup. Ia adalah cahaya, rahmat, dan pelipur lara bagi hati yang lelah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika hari-harimu terasa berat, hatimu sering gelisah, rezekimu seret, atau pikiranmu kacau, mungkin bukan karena masalahmu terlalu besar, tapi karena hatimu terlalu jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu seperti air bagi tanaman hati. Kalau tidak disiram setiap hari, ia akan kering. Kalau jarang dibaca, hati jadi keras. Bahkan dalam hadits, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi. Para sahabat bertanya, lalu apa yang bisa menghilangkan karat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bayangkan, satu ayat yang kamu baca hari ini, bisa jadi penolongmu di hari hisab nanti. Satu halaman yang kamu buka, bisa jadi saksi bahwa kamu tak lalai dari firman-Nya. Dan betapa luar biasanya pahala membaca Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan, alif lam mim, satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba hitung, berapa huruf dalam satu halaman. Berapa halaman yang bisa kamu baca dalam 10 menit. Dan berapa ribu pahala yang Allah catat darinya. Saudaraku, Al-Quran bukan tentang berapa banyak yang kamu khatamkan, tapi tentang seberapa sering kamu kembali padanya. Membaca satu ayat setiap hari, dengan ikhlas, itu lebih dicintai Allah daripada membaca banyak tapi jarang. Jangan tunggu waktu luang, karena waktu tak pernah meluangkan dirinya. Justru kita yang perlu meluangkan waktu untuk Al-Quran. 5 menit di pagi hari, 10 menit sebelum tidur, satu ayat setiap selesai sholat. Kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Karena Al-Quran itu seperti teman setia, kalau kau rajin menemuinya, ia akan akrab denganmu. Tapi kalau kau tinggalkan, dia tetap mulia, hanya saja kau yang akan kehilangan. Dan ingatlah, di akhirat nanti, banyak yang menyesal. Bukan karena kurang harta atau jabatan, tapi karena dulu tak sempat dekat dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim, Al-Quran akan membelamu saat tak ada lagi yang bisa menolong. Ia akan berkata, ya Rab, aku larang dia tidur malam karena ia membaca aku, maka berilah syafaat untuknya. Dan Allah pun mengizinkan. Bayangkan jika Al-Quran menjadi saksi cintamu kepada Allah. Bukan hanya karena kamu membacanya, tapi karena kamu benar-benar berusaha hidup bersamanya. Jangan biarkan hari-harimu berlalu kosong dari ayat-ayatnya. Karena sejatinya, hidup yang paling gelap adalah hidup yang jauh dari Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita termasuk Ahlul Quran, yang lisannya basah dengannya, hatinya tenang bersamanya, dan langkahnya selalu diarahkan olehnya. Amin.